Ya, sudah direkam. Ya, selamat malam semuanya. Hari ini kita belajar meeting yang ke-12 ya. Kita masih berkutat di Binyan ya. Binyan ini harus kita kuasai dengan baik untuk mengerti biblical Hebrew ya. Ada binyan fa'al, kemudian bentuk pasifnya nif'al, kemudian ada fi'il, bentuk pasifnya itu fu'al, ifil, bentuk pasifnya huf'al atau khufal, kemudian ini hitfa'el ya. Kemarin kita sudah sering, kita ulang lagi, 2 minggu tidak ketemu ya. Binyan fa'al itu, nah ini ada untuk orang ketiganya itu sudah ada cirinya ya, vokal AA ya. Contohnya lakah, akal, yada, vokalnya AA semua ya. Amar, syamar ya. Nah, kemudian ada yang kamat ya, vokalnya ya, tetap A tapi AA ya. Allah sama bara ya. Nah, ini karena dia belakangnya alef, ini karena H ya. Jadi AA tapi kamat ya. Ini kan kamat patah ya. Oke, sekarang baca dan artikan ya, seperti biasa, memperlancar. Ini mengulang. Silakan. Akalti. Ya, akalti ada akhiran i berarti siapa Aku. subjeknya? Ya, aku makan atau aku telah makan ya. Makan. Lanjut. Kalnu, kami makan. Karnu. Ah, kami ya, Kami nu ya. makan. Tuh, lama-lama kan jadi terbiasa. Ya, Akalta. ya, ta. Kalau ta, Kamu. ya, kamu Laki-laki satu laki-laki. orang. Ya, Kamu betul. maskulin makan. Ya, betul. Lanjut. Akal. Kamu perempuan. Ya, Satu kamu orang telah makan. perempuan ya. Ya, lanjut. Akaltem. Kaltem. Altem. Mereka. Mereka ya? Mereka, Pak? Mereka. Mereka kalau mereka. Tem. Kamu semua ya? Kamu semua ya? Ya, kalian. Semua kalian. Makan. Kalian perempuan makan. Ya, oke. Akal ten ya. Kalau hanya akal? Dia. Dia. Laki-laki Ya, satu dia. orang. Laki-laki. Makan. Ya. Akelah. Ya, akelah ini ada H di belakang. Ya, perempuan. Iya, perempuan. Oke, udah mulai hafal nih. Lanjut. Kalno. Ada nu. Lu. Hah? Akelu. Mereka. Ya, cuma U ya. Mereka bisa maskulin, bisa feminin ya. Mereka makan. Nah, atau mereka telah makan. Ya, udah lancar ini. Sekarang ganti kata dasarnya. Lanjut. Lakakti. Ya. Mengambil ya, aku mengambil ya. Ya, aku mengambil ya. Lanjut. Nu, kami. Lakahnu. Nu. Nu siapa? Kami. Ya, kami mengambil. Kami atau kita. Telah mengambil. Mengambil. Ya. Lanjut. Lakah. Lakah itu ada H belakang. Bapak? Feminim ya? Ya, dia mengambil, dia feminim ya. Oh, dia mengambil. Oke. Dia perempuan seorang. Ten. Lakah ten. Ten. Siapa? Kamu. Ah. Kamu semua.
Kalian. Kalian tapi perempuan. Kalian pastinya laki-laki feminim. telah mengambil. Kalian laki-laki. Perempuan, bukan. Perempuan ya? Ya, Oh, iya. N perempuan. Ten. Ya, Kalau kalau ini baru baru. masuk. Nah, Tem. ini Ya, ini Oh, ini laki-laki. laki-laki ya. tem laki-laki. Ya, memang harus diulang-ulang supaya terbiasa di otak kita ya. No. Lakahnu. Kami. Ya, kami mengambil Betul. atau kami telah Ambil. mengambil. Kat. Bakate. Ya, T-nya jangan dibaca ya. Lakat. Itu aja. T-nya itu seperti berhenti. Kamu perempuan telah Ya. makan. Lanjut. Yadati. Ya, Yada. Yada iti. tiada. Singkat tiada. Tiada. Tiada itu mengetahui. Tahu. Ya, Berarti aku mengetahui. aku mengetahui. Ya. Yadati. Yadati. Ya, Tahu. Yada. No. ya Danu. Kami mengetahui. Ya, Yada. Ta. Kamu laki-laki. ya. Mengetahui. Data kamu mengetahui Kamu laki-laki ya. laki-laki satu orang. Yadal. Ya, Kamu dan ya. perempuan satu Feminim. orang. Ya, Mengetahui. Yada. Tem. ya data. Kalian laki-laki. Kami Ya. laki-laki mengetahui. Oke. Yada. Ten. Kami perempuan Kalian. mengetahui. Kalian ya, Perempuan. perempuan. Ya data. Kalian perempuan. Mengetahui. Oh, ini sama tadi. Sudah. Oh ya. Sekarang ini asah ya. Asah itu Asah. to do. To do. Melakukan, membuat. Asah. Aseta. Aseta. Asah. Dia perempuan. Ini ya. Ya, dia feminim. Dia Iya, perempuan. Ya, Perempuan melakukan. melakukan bisa ya. Membuat juga bisa. Asita. Asita. Kita kamu laki-laki ya? Iya, kamu laki-laki ya. Kamu laki-laki. Asit. Asit. Kamu perempuan ya? Asik. Iya. Jadi ada hanya hilang ya. H di belakang. H-nya hilang. Menjadi ini jadi asta, ini menjadi asita, Asit. asit. Nah, hanya kan tidak ada. Lanjut. Asit. Astem. Ya, asita. Kalian membuat. Kalian laki-laki. Ya. Oke. Lakukan. Membuat atau melakukan. Asisten. Iya. Ten. Kalian perempuan. Kalian melakukan. perempuan. Ya, betul. Kan. Asiti. Asiti. T. Mereka. Ya. T. Aku. 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 Asinu. Ya. Asinu. Kami. Ya. Oke. Asu. Belakang U. Mereka Pak. Asonu. Ya, mereka ya. Bisa maskulin, bisa Mereka. feminim ya. Mereka laki-laki. Melakukan. Ya, laki-laki boleh. Feminim juga boleh. Sama kalau ya orang ketiga. Yang mereka sama. Hem. Hem sama hen itu sama belakangnya. Ya, lanjut. Wis.
Sekarang panjang. Amar Adonai Elohim. Aku geli kalau ngeliat ular. El Amar Hanas. Elohim. Hanahas. Mm-mm. Lanjut. Asita. Set ya. Sot. Sot, Sot. sot, Sot. Aror. Atah. arur atah. Amar Adonai Elohim elchanahas ki asit tazot arur atah. Ya, siapa mau terjemahkan? Tuhan Allah berkata, Ya, terus El Nahas, ya el hanahas El Kepada ular. Hanahas, oh ya, kepada kepada Nahas. Kepada ular. ya, nahas itu ular ya. Ki Oh, itu sebab, sebab bahwa. Nah, ya, dalam konteks ini sebab ya. Asita, Asita tadi apa? tuduh. Membuat. Melakukan. Ya, lakukan bisa, Melakukan. membuat bisa ya. Tanya itu siapa? Asita. Kamu Ya, laki-laki. ya. Jadi ular itu ya seperti dianggap laki-laki ya. Laki. Kamu melakukan shot ini Sot ini. sebab kamu berbuat atau melakukan ini Berbuat. arur atah. Arur itu terkutuk ya. Terkutuklah kamu. Atah. Atah itu kamu ya. Ya, jadi dari kata asah ya, asita, hanya hilang ya. Ini kalau di kamus carinya asah, asita. Lanjut. Apa ini? Nahan. Tan. Memberi ya, Pak? Natan, ya memberi. Natan Natan memberi. itu memberi. Nah, bisa juga menempatkan ya, tapi pada umumnya itu memberi. Lanjut. Natani. Natati. Natati. Salah, sorry. Natati. Natati, saya Natati. memberi. Nah, Saya memberi. Aku memberi. ada huruf yang hilang? Natan. Ada. N. Non. Nah, nunnya hilang ya. Nun di belakangnya Ya. melebur ya. Kalau tadi H, kalau ini N. Natati, saya memberi. Lanjut. Tanu. Kami memberi. Natanu kami Ya, memberi. Natanu. Jadi N-nya nggak ikut. Jadi bukan Nathan Nu, tapi Natanu. Kami atau kita juga boleh ya? Kami, kita boleh. Natata. Kamu laki-laki memberi. Kamu laki-laki. Nah, tata ya. Natat. Ya. Kamu perempuan memberi. Ya. Natatem. Natatem. Kalian laki-laki beri. Ya. Nataten. Kalian perempuan beri. Ya. Natan. Natan. Dia laki-laki beri. Ya. Natena. Natena ya. Natena. Ya. Dia Perempuan feminin. Ya. Dia perempuan memberi. Ya. Apa Pak Natena? Dia perempuan. Dia Ya. perempuan Dia memberi. perempuan Dia memberi. memberi, tapi dianya Oh, perempuan. tadi sepadan dengan yang Nathan ya. Iya. Nathan tadi yang kata dasarnya ya, Pak? Ya. Kata dasar Nathan berubah menjadi itu ya. Lanjut. Tenu. Natenu. Nah, nu. Natenu. Kita. Mereka. Nu. Kamu Kita. semua. Salah. Iya. Kami. Mereka. Kami atau Mereka. kita. Ini Mereka laki-laki. ya. Ini agak membingungkan ya. Berarti sama dengan ini ya. Nu di sini kita. Kami. Kita. Tapi jangan-jangan ini nu mereka ini satu ini.
Karena ini bisa aja Natenu. kan. Tenu. Ini Coba. maksudnya kamu atau kita? Nah, kamu. Kok kamu? Bukan kamu dong. Iya, Bukan Pak. kamu. Iya, Pak. Hah? Dari Nathan. Ya, sebentar ya. Jangan-jangan bukan itu Ini ya, jangan-jangan yang mereka. Kan yang mereka belum ada ya. Iya, Oh. belum. Lu kita ya. Atem, Ini, Atem ini- kan Ini jangan-jangan ini nggak melebur ini ya. Yang mereka mana nggak ada tuh? Jangan-jangan ini ya. iya belum ada. Heeh. Jadi kemungkinan sama ini yang mereka sama kita ya. Nah, Coba nanti saya cek lagi ya. Ya, Pak. Karena setahu saya ini selengkap loh sini. Saya buat lengkap satu. Tapi yang mereka mana? Kemungkinan sama ini mereka sama kita ya. Oke, coba aja kita lanjutkan aja dulu. Nanti kalau saya cek lagi, besok kalau ada perubahan saya sampaikan. Ya, lanjut. saya giliran baca dulu ya. Ya. Iya, Pak. Wayomer paro el Yosef Re'e natati Oteha al kol eretz Misraim. Ya, nah, artikan. Berkatalah Firaun kepada Yosef, Yosef, Itu ya kata kerja dari aku ra'ah. memberi kepada mereka. Ra ini apa sih Pak? Aku lupa, lihatlah. Ra'ah ya, ra'ah itu dari ra'ah itu kata apa perintah ya. Lihatlah. Kor apa? Dari kata ra'ah. Lihatlah aku memberi Ya, ra'ah seluruh ya. Jadi Nathan itu bisa memberi juga bisa ini to set. Apa menentukan? Ya, menempatkan. Over all the land. Ya, lihatlah aku Kalian menempatkan ya kamu semua di atas seluruh tanah Israel, Mesir ya. Jadi ya bisa Israel. Memberi juga bisa set ya. Menempatkan ya. I have set. Kita juga menempatkan ya. Telah menentukan kamu semua. Ya. Natati ya. Kalau menurut saya sih lebih tepat aku telah menentukan kalian semua. Menentukan bukan semua, Bu. Kamu aja. Menentukan kamu sendiri. Oh iya. Karena ini Yusuf toh. Jadi Fir'aun kamu ke Yusuf, aku sudah tentukan, tempatkan atau ya kamu atas seluruh tanah Mesir. Tanah Israel. Iya. Tanah Mesir. Gitu. Ya, bisa juga menentukan, menetapkan bisa juga ya. Ya. Nathan itu. Jadi artinya makanya tergantung konteks juga ya. Sekarang bentuk tadi perfect ya. Perfect itu sesuatu yang sudah dianggap rampung ya. Nah, bentuk imperfect itu di depan ya. Kalau Nathan menjadi eten itu aku akan memberi ya. Jadi nun yang di depan hilang. Nun yang di depannya hilang. Kita sudah belajar imperfect belum? Sudah toh? Belum? Yang ini kayaknya belum. Tahu ya, bakal aku kelewatan. Kalau kelewatan kita ke sini dulu. Kita ke sini dulu ya. Nah, berarti future itu tadi Pak ya, ada will di situ. Iya, jadi imperfect itu sesuatu yang belum rampung. Jadi belum rampung itu dalam bahasa Ibrani itu bisa akan atau bisa sedang gitu ya. Tergantung konteksnya begitu, Bu. Tapi kalau hanya berdiri sendiri biasanya diterjemahkan akan ya. Tapi nanti lebih ke arah konteks ya. Kalau Hebrew modern ada yang
namanya bentuk howeh itu ya. Nah, tapi kalau Hebrew kuno itu dua, perfect imperfect aja. Nah, sekarang ke ini ya. Kalau perfect kata syamar ya, itu perfectnya kan ani, syamarti, atah, syamarta. Nah, belakangnya ya ada penambahannya. Tapi kalau imperfect ini di depan. Kalau ani, aku ya, ani esmor, aku akan memelihara atau menjaga. Jadi ada tambahan di sini. Kalau anahnu, nu, nah, tetap ada ini n ya. Awalan kan? Awalannya nismor. Nah, ini Nismor. bentuk perfect ya. Bentuk perfect itu di awalan, ada awalannya. Kalau imperfect. Kalau perfect tadi akhirannya ani syamarti. Nah, aku telah memelihara. Tapi kalau imperfectnya ani esmor, saya akan memelihara. Ani esmor. Nah, Nismor. kalau imperfectnya anahnu apa? Syamarnu ya, kami telah memelihara. Tapi kalau imperfectnya anahnu nismor. Tuh. Nah, kalau orang keduanya siapa? Atah ada T-nya ya. Ini atah masih ada unsur T-nya. Tismor. Tismor. Nah, at masih ada unsur T-nya juga, tapi ada tambahan belakang i ya. Tismeri itu untuk you Tismeri. tapi feminine singular. Itu. Imperfect. Imperfect. Ini yang imperfect ya. Ani esmor, anahnu nismor, atah tismor, at tismeri. Nah, ini tidak bisa langsung lancar sekali. Ini harus beberapa kali. Kembali ke slide layar yang sebelumnya Pak. Ini. Aku melihat. Iya, betul. Ini orang pertama ya. Anahnu. First person. Yep. Orang pertama yang tunggal, aku, esmor. Ada alefnya. Berarti penambahannya di E-nya itu ya. Alef E itu ya. Ya, ditambah alef. Alef Ya, sama betul. esmor. Kalau Jadi itu bentuk imperfect-nya ya. ya, imperfect. Kalau anahnu ada tambahan n di depan. Nismor. Itu masih tetap imperfect atau gimana? Imperfect ini. Jadi imperfect itu Waktu ciri. itu imperfect. Nih. Ini, jadi di depan. Ini yiktol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol, yiktelu, tiktolna, tiktelu, tiktolna, niktol. Jadi ada penambahan di depan, lalu ada yang depan belakang juga. Ini sedikit ya, ini. Tapi kalau yang perfect itu belakang semua ya. Anisya marti, atasya marta, atsya mart, kusya mar, kisya merah, ananusya marnu, atem semarten, aten to semarten, ken syamru. Nah, itu perfect. Nah, kalau imperfect ada depannya. Ya, beberapa ada depan dan tambahan belakang sedikit. Nah, seperti ini ya. Ini dari kata katal. Katal itu mematikan. Jiktol. Nah, jadi ada Y. Cirinya ini untuk dia maskulin. Tiktol. Nah, T, kamu. Tiktol itu sama dengan yang kamu. Mana kamu? Engkau. Nah, ini dua sama ya. Engkau maskulin itu tiktol. Sama dia feminim itu juga tiktol. Nah, ada yang sama persis nih. Jadi hati-hati juga ya. Nah, kalau saya tunjukin ini mungkin pusing sekali. Makanya saya pakai yang ini aja. Ani esmor, saya akan memelihara. Anahnu nismor, kita akan memelihara. Atah tismor, kamu akan memelihara. At tismeri, kamu feminin akan memelihara. Atem tismeru. Nah, Tismeru. lalu aten tismorna. Nah, lalu hu yismor. Ada y-nya ya. Kalau hu itu yismor. Dia Ini sering muncul. laki-laki ya. Ya, kalau dia laki-laki ada y-nya. Hu. Sering muncul ya, ada y-nya kan. Makanya kalau baca Kejadian 1, wayomer, wayomer, wayomer. Nah, itu ada y-nya ya. Nah, ki tismor ini sama dengan
Kamu laki-laki tadi. He. Nah, memang hem ismeru, hen tismorna. Ini juga sama nih, tismorna ini dengan ini aten. Aten tismorna, lalu hen juga tismorna. Jadi ada dua yang sama ya, tismorna sama tismor. Itu bentuk imperfect ya, jadi sesuatu yang belum rampung itu sebenarnya ya. Tapi ya biasanya pakai will ya. Nah, biasanya ada tambahan gue ya, wow konsekutif. Tapi kalau tambahan B artinya jadi kembali ke perfect ya. Nah, coba saya tunjukkan ya. Sering muncul itu. Kejadian satu itu kan apa namanya? Oh, sorry. Bentar ya. Saya tunjukkan di kejadian satu. Mana ini? Ya, kejadian satu beresit bara elemen dan sebagainya. Lalu ayat 3. Wayomer. Nah, ada Y-nya kan? Ini karena orang ketiga. Dan dia berkata. Nah, tapi karena dia ada W di sini, maka dia artinya jadi perfect. Itu namanya wow konsekutif ya. Jadi ini konstruksinya ini awalnya ini perfect ya. Bara kan perfect. Lalu disambung ayat ini wayomer. Wow konsekutif imperfect. Tapi artinya kembali ke perfect. Nah, itu. Karena memang menyambungkan begitu dari bahas konstruksi Ibrani kuno itu. Wayar. Ini kan Y dari Ya. kata ra'ah, ya kan? Wayar. Ini sebenarnya bentuk imperfect. Tapi karena ada wow, artinya perfect ya. Melihat. Wajikra. Maka ada Y semua toh. Ini wow konsekutif ya. Ada wow, ada Y. Jikra dari kata kara ya. Memanggil. Bentuknya jadi perfect lagi artinya. Lalu wayomer dari kata amar ada Y-nya. Ini imperfect. Wayaas. Nah, ini dari kata asah tadi ya, hanya hilang. Wajikra, wayomer, semua begitu konstruksinya. Wajikra, wayomer, atau C, semua pakai buah-buah ya. Jadi yang begitu. Ini cuma satu ini, bara ini aja yang perfect, lainnya itu wow konsekutif imperfect. Nah, ini memang penyambungan begitu, menarasikan di bahasa Ibrani kuno begitu ya. Wayar, lalu terus begitu sampai akhir nanti ya. Nah, jadi kalau ada wa, lalu ada bentuk imperfect, nah, itu artinya nanti jadi perfect lagi. Begitu itu susunannya. Kembali ke laptop. Kalau di bahasa Ibrani itu, walaupun tidak disebutkan subjeknya, dari kata kerjanya aja kita udah bisa melihat ya Pak, itu subjeknya laki, perempuan, apa gitu. Betul, dari kata kerjanya itu kita udah tahu ini siapa subjeknya ya. Udah nempel di situ tuh. Persis dengan bahasa Arab. Iya betul, bahasa Arab itu udah juga nempel ya. Nah itu untuk ini ya, imperfect. Oke, kita lanjutkan ya, imperfect. Nah sekarang ini sudah ini, sudah.
Sekarang kita lanjut ke kal infinitif ya. Kita sudah belajar ada kal perfect, kal imperfect. Nah, sekarang satu lagi. Kal infinitif. Nah, kal infinitif. Infinitif itu sebenarnya adalah tanpa batas ya. Jadi tidak dibatasi oleh subjek. Tidak ada akhiran tadi, tidak ada awalannya. Jadi orang keberapa tidak ada itu. Ini infinitif. Nah, infinitif itu salah satunya adalah infinitif absolut ya. Bentuknya yaitu satu saja, kata induk dengan holembong atau holem sebelum konsonan ketiga. Jadi ada vokal O sebelum huruf ketiga. Nih, syamar menjadi syamur, syapat menjadi sapot. Perhatikan nih, lebih banyak ya. Khalak, ini khalok. Afar, afor, akal, akol, kaal, kaol, bahar, bahor. Jadi sebelum huruf terakhir itu ada vokal O. Itu aja. Jadi dia tidak ada batasan khalokti dan itu tidak ya, khalok. Tidak infinitif. Ini namanya infinitif. Dan nanti apa penggunaannya itu? Fungsi ada yang sebagai adverb, sebagai penekanan. Nah, ini yang saya mau ajarkan malam hari ini. Sebagai penekanan. Apabila infinitif absolut terdapat pas sebelum kata kerja yang sama, fungsinya adalah menekankan kata kerja. Jadi memberikan tekanan. Contohnya ini. Syamor, syamar. Ini kan dua kata akarnya sama ya. Shin, memres. Ini juga akarnya sama. Shin, memres. Jadi dua kata akarnya sama kan? Nah, ini didahului oleh bentuk infinitif. Infinitif absolut. Ini memberi tekanan. Jadi menerjemahkannya ia sungguh telah memelihara. Jadi tidak ada khusus kata sungguh itu tidak. Jadi ini seperti pengulangan ya. Ini kan dari kata syamar juga. Ini syamar. Syamor, syamar. Ia sungguh telah memelihara. Syamor, yismor. Ini ada imperfect ya. Yismor. Dia, laki-laki kan, ada Y-nya. Yismor. Ia akan memelihara sungguh-sungguh. Jadi ini diterjemahkan sungguh-sungguh. Syamor. Itu. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Seperti di Kejadian 2 ayat 16. Silakan dibaca. Alfer. Vayetsa Adonai Elohim al Ha'adam lemor Mikol etz hagan akol tokel. Ya, wa yatsaf Adonai Elohim. Tuhan Allah memerintahkan Kalau menentukan pada Adam, katanya nih Mikol dari Mikol etz dari semua pohon, kan dalam taman itu. Perhatikan nih. Ini sebenarnya akarnya sama ya. Alef sama kan? Ini nih, ini kan akar ya. Ini juga akar nih. Alef, kaf, lamet toh. Ini akarnya ya. Alef, kaf, lah sama kan? akar. Iya. Cuma ini sebelum huruf ketiga ada vokal O. Nah, ini namanya bentuk infinitif absolut. Kemudian ada T. T-nya itu kan kamu ya, bentuk imperfect tadi itu. Bentuk imperfect tadi atah kan ada T-nya ya. Ada T-nya. Nah, ini T-nya itu kamu. Kamu makan. Nah, kamu makan. Ini juga makan sebenarnya ya. Makan, kamu makan. Kalau literalnya ya. Ini akol ya. Ini dari kata makan toh, akal. Tokel, kamu makan. Ini T-nya kamu ya. Kamu makan. Nah, bagaimana menerjemahkan ini? Nah, ini karena memberi penekanan aja. Jadi akol tokel, kamu boleh makan, kamu makan dengan bebas. Nah, jadi dengan bebas itu tidak diterjemahkan ada kata sendiri, tidak. Ini yang disebut infinitif absolut ya. Akol
tokel, menekankan. Kamu makan, nah makannya dengan bebas sana, terserah. Nah, itu memberi penekanan saja ya. Masih pusing? Dapat ditangkap tidak? Bisa. Iya, jadi menerjemahkannya sesuai konteks kita ya. Karena ini kata yang sama sebenarnya, akarnya ini. Akol, tokel. Kamu makan dengan bebas. Ya, kadang-kadang kamu makan, tadi yang itu dengan sungguh-sungguh. Ini dengan bebas, dengan apa? Itu ya konteks yang akan menentukan bagaimana kita mengartikannya ya. Tapi inilah yang disebut bentuk infinitif absolut. Ada vokal O sebelum huruf ketiga. Jadi ya huruf terakhir. Karena akar itu 3 huruf ya pada umumnya. Ada yang 2 memang, tapi lebih banyak 3. Jadi sebelum huruf terakhir ada O, nah itu absolut. Infinitif absolut. Nah, itu di ayat 16 pasal 2 Kejadian. Nah, sesudah itu ayat 17 juga ada lagi. Ini ya. Ada kata mut itu mati ya. Ini bentuk infinitifnya, ini dua huruf ya. Sebelum huruf terakhir ada huruf O. Mot. Nah, mut ini menjadi mot ya. Sebelum huruf terakhir ada huruf. Nah, di Kejadian 2 ayat 17. Nah, ini ada muncul. Coba. Mamot. Tamot. Ya, baca dulu. Umeet hadaat tofara lo tokal mimenu ki beyom akal ka mimenu motamut. Ya, umeat ada atau para lotokal mimenu bibiyom afkol kami menu motamut. Nah, dari pohon daat. Pengetahuan ya. Pengetahuan. Taubara. Pengetahuan baik dan jahat. Baik dan jahat atau baik dan buruk. Lo tokal, kamu jangan makan. Lo tokal, kamu jangan makan. Mimenu darinya. Sebab ki yom beyom pada hari mukolka kamu makannya. Kamu makan mimenu. Makan darinya. Mot tamut. Mati. Kamu mati. Nah, mot itu mati. Kamu mati. Berarti menekankan ya. Kamu betul-betul mati. Kamu sungguh-sungguh mati. Kamu pasti mati. Itu maksudnya. Kamu pasti mati. Iya, jadi ini memberi penekanan. Kamu pasti mati. Kamu betul-betul mati. Kamu sungguh mati. Itu ya. Jadi konstruksi ini dalam bahasa Ibrani seperti itu untuk memberikan penekanan. Nah, muncul lagi di sini ya. Ya. Kalau di ayat 17 itu kan sering bahwa itu menguhani. Nah, apakah di dalam bahasa Ibrani itu mendukung poin seperti itu atau enggak? Gimana? Kurang jelas pertanyaannya. Di Kejadian 2 ayat 17 ini, kebanyakan ya, kalau saya melihat itu, bahwa kata mati di sana itu diartikan sebagai mati rohani. Nah, pertanyaan saya itu apakah memang di dalam konstruksi bahasa Ibrani-nya memberikan indikasi seperti itu, atau matinya menuju kepada jasmani? Kalau dilihat dari kata ini kan, ini kepastian mati toh, sungguh mati, betul-betul mati. Tidak ada kita melihat bahwa itu imperfect ya atau bentuknya? Tamut, ya tamut itu memang bentuk imperfect ya. Kamu mati, kamu sungguh-sungguh mati.
kalau ini berarti kan ini pasti mati tuh. Memang tidak dijelaskan ini mati rohani atau mati jasmani, tapi justru itu kita melihat di dalam Kejadian 3 itu, makanya ini nanti si Adam itu terkagum-kagum sampai memberi nama istrinya itu Hawa ya. Jadi memang ada kematian jasmani, dan Adam itu sebenarnya menyadari ya, ketika kamu makan di hari itu pasti mati tuh. Belum, pada hari kamu memakan darinya, kamu itu betul-betul mati, sungguh-sungguh mati. Nah, di Kejadian 3 pasal 15, 16, 17, di hari kematian mereka, Allah itu berbicara tentang keturunan. Ya, Allah berbicara tentang keturunan ya, yang akan mengalahkan ya iblis itu ya. Maka di ayat 20 pasal 3, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Hawa itu artinya hidup. Jadi sebenarnya Adam itu juga menyadari hari itu hari kematiannya. Bukan hanya kematian rohani, kematian fisik juga ya. Tetapi kok Allah itu justru memberikan janji tentang keturunan. Nah, makanya Kejadian 3 ayat 15 itu disebut dengan proto evangelium. Kabar baik yang awal ya. Besorat harisona, kabar baik yang pertama ya. Kok berbicara, bukan berbicara kematian, kok berbicara tentang keturunan. Nah, maka dari itu di pasal 3 ayat 20 Adam itu memberi nama Hawa, hidup. Nah, harusnya mati mereka itu di hari itu, hari kematian mereka. Tapi Allah berbicara tentang keturunan. Nah, berarti ada kehidupan. Nah, di mana kematian itu? Ya itu, hewan yang dipotong diambil kulitnya itu. Jadi di sana sudah ada konsep penggantian itu sebenarnya. Ini cikal bakal dari korban. Nah, korban itu. Jadi ada kematian, tapi kematian itu digantikan oleh binatang. Itu. Jadi sudah di Kejadian pasal 3 kita sudah melihat konsep penggantian ini. Nah, nanti dijelaskan karena wahyu ini kan progresif. Di Kejadian pasal 22. Ujian iman Abraham. Ujiannya sudah selesai kok. Aku tahu bahwa kamu takut akan Tuhan. Mereka sebenarnya boleh pulang, tapi Abraham melihat ada binatang yang tersangkut ya, ada kambing tersangkut itu yang kemudian disembelih. Nah, tahat benu, pengganti anaknya. Nah, itu sebenarnya adalah simbol-simbol ya, kode-kode. Nah, nanti Yesus mati sebagai pengganti kita. 2 Korintus 5 ayat 21 Paulus bilang dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa supaya kita yang berdosa ini menerima kebenaran dari Allah. Jadi ada penggantian itu digenapi dalam diri Kristus Yesus. Itu. Tapi sebenarnya sudah diberi kode oleh Tuhan di Kejadian pasal 3 ini ya. Karena ini betul-betul mati, sungguh-sungguh mati. Berarti ini ya, Pak, ya, kalau saya boleh terapkan dari poinnya, Kejadian 2 ayat 17 itu bicara mati rohani sekaligus juga nanti menyampaikan imperfectnya itu mati jasmani juga. Suaranya agak keras dong. Kalau segini? Ya. Hanya kalau di Kejadian 2 ayat 17 bicara tentang mati di sini, bicara tentang mati rohani sekaligus menyampaikan mati jasmani yang sungguh-sungguh begitu. Bisa begitu nggak? Iya. Kalau saya gini Pak Padi, mungkin pikiran saya gini. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita hidup karena kita berada di dalam sumber kehidupan. Tuhan kan sumber kehidupan. Jadi kita hidup. Tapi begitu kita tinggalin Tuhan, mati lu. Ya, kita nggak punya kehidupan. Di luar Tuhan kita mati. Gimana tuh Pak? Ya, bisa saja. Anak ini kan namanya ranah teologi itu kan multitafsir ya, boleh-boleh saja.
Nah, tapi ya kalau kita lihat dari konstruksi ini benar-benar mati, sungguh-sungguh mati, pasti mati. Ya memang jelas kematian rohani itu sudah jelas di Kejadian 3 karena jauh dari Tuhan toh itu sudah jelas kematian rohani. Tapi mungkin tidak, ini juga menyangkut kematian jasmani. Itu tadi itu loh Bu yang disampaikan. Iya, betul. Jadi bisa saja karena memang ada kematian jasmani, tapi binatang yang mati. Nah, disitulah sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan konsep penggantian, memberi kode kepada kita tentang konsep penggantian itu. Ya, kematian jasmani iya, kematian rohani iya. Ya, itu tafsiran. Ya, saya merasa juga ada kematian jasmani ini karena sampai Adam berkata istrinya itu diberi nama Hawa. Dulunya kan tidak. Isa kan? Nama itu perempuan itu kan Isa. Sampai diberi nama Hawa, hidup. Ya, hidup dan betul-betul itu hidup jasmani juga. Harusnya mereka mati tuh. Karena sampai melahirkan keturunan itu kan berarti jasmani. Itu. Ya, Berarti jadi mereka hidup kembali dari itu ya Pak. Kejadian 3 ayat 15, mendengar Injil itu baru hidup lagi. Nanti setelah itu dapat korban. hidup lagi bukan ya. Artinya begini, di Kejadian 3 habis makan itu kan harusnya mati tuh. Ya betul. Itu kan hari kematian, harusnya mereka mati tuh. Nah, kalau mati itu ya bisa mati rohani, jasmani. Jasmani juga bisa sesungguhnya. Tapi di hari itu Tuhan menggantikan kematian itu dengan kematian binatang. Nah, karena Tuhan berbicara tentang keturunan, berarti tidak boleh mati dong secara jasmani karena Tuhan berbicara keturunanmu, ya, keturunan dari perempuan itu kan jasmani. Ya, Betul. maka Adam seperti merasa bersyukur, loh seharusnya ini hari kematian kita. Kok istriku malah dia akan melahirkan keturunan yang akan mengalahkan itu. Maka diberi nama Hawa, hidup gitu loh. Sampai istrinya diberi hidup itu untuk mengingat peristiwa bahwa sesungguhnya mereka itu sudah mati. Itu. Tapi ternyata ada kasih karunia, kematian secara fisiknya digantikan, ya kan? Dan bukannya hidup, tapi juga menjadi ibu dari semua yang hidup. Itu. Jadi sebenarnya itu kesempatan kedua ya, harusnya mereka mati itu. Nah, dari sinilah cikal bakal konsep penggantian itu. Dalam soteriologi kita kan ada konsep penggantian. Jadi kenapa kok Yesus mati? Kalau orang dunia kan kalau lihat film jagoannya kalah, ini Yesus tuh seperti mati kalah kan? Tapi sesungguhnya dia sedang menggantikan posisi kita. Itu. Ini ajaran ini PLPB itu selaras ya, selaras. Itu. Jadi konsep penggantian. Iya, satu kesatuan. Cuma di PL itu kan masih seperti samar-samar kan, karena wahyu ini kan progresif, berkembang. Gambaran, tipologi. Tipologi, ya bayang-bayang. Nanti semua itu jelas ketika kita melihat pada karya Kristus di kayu salib itu. Ya betul. Tapi makanya para Injil polemikus menolak itu loh Pak. Gimana? Para polemikus menolak itu juga. Ya, memang agak beda dengan ajaran sebelah ya. Yesus tidak mati kan agak aneh gitu kan. Tapi kalau ya itu keyakinan mereka lah, oke ya. Tapi kalau di PLPB ya harus mati. Yesus itu harus mati karena memang harus menggantikan kita toh. Kalau tidak tapi malah bagus Pak. Gimana? Malah bagus menurut saya bahwa Yesus tidak mati itu menandakan bahwa Allah mereka bukan Allah kita gitu. Bahwa kitab ayat-ayat suci mereka bukan dari Allah kita gitu. Yang sama ya. Sehingga terjadi perbedaan. Ya begitulah. Ya. Tapi itu mereka jangan sampai nanti kita seperti Gilbert Lumendong salah ngomong. Ya. Kan kita bicara kebenaran. Iya. Ini kan tertulis di kitab mereka. Jadi kita nggak menista. Ya. Ya kita tidak menista. Tapi itu maka kitab kita ini otentik ya.
isinya itu, intinya itu begitu. Allah itu menyediakan seorang pengganti untuk keselamatan kita. Nah, maka digambarkan sebagai Yesus itu sebagai anak domba Allah ya. Karena nanti di zamannya Musa, nah itu korban domba dan sebagainya. Yohanes melihat Yesus inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ya. Jadi bagaimana menghapus dosa itu? Nah, upah dosa itu maut, kematian itu harus harus ditanggung gitu loh. Nah, itu ditanggung oleh Yesus Kristus, maka dia sebagai juru selamat kita. Nah, ini menarik kalau kita bicara konsep penggantian dari Kejadian pasal 3 ya. Dari pasal 2 ayat 17 lalu pasal 3 mot tamut, kamu betul-betul mati, kamu sungguh-sungguh mati, kamu pasti mati. Nah, ini arti mot tamut itu. Ya, bersyukur aja kematian ini pembelajaran baru buat saya nih. Iya. Jadi memang basic sekali ya kalau kita belajar pasal 2, pasal 3 dari Kejadian itu. Makanya itu disebut Injil yang pertama ya, proto evangelium. Kabar baik Kejadian 3:15 ini. Harusnya kan kabar buruk ya, pasal 3 itu. Karena pasal 2:17 itu mot tamut, kamu sungguh-sungguh mati. Kejadian 3 udah lakukan dosa, memang ada penghukuman-penghukuman. Tapi di balik penghukuman itu ada anugerah-anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang seharusnya mereka mati masih diberi kesempatan hidup, bahkan diberi janji akan melahirkan keturunan. Itu luar biasa. Dan juga aku akan mengadakan permusuhan. Nah, jadi luar biasa Tuhan itu ya. Manusia tidak diserahkan kepada iblis. Kamu sudah dengarkan iblis. Sanalah kamu bersekutu dengan dia. Kamu tidak usah dekat-dekat dengan saya. Tapi ada permusuhan. Dan uniknya lagi, dalam permusuhan itu Allah di pihak manusia. Allah di pihak manusia ya. Yesus Kristus itu yang ilahi menjadi insani melalui Natal itu. Nah, dia mengalahkan iblis itu. Jadi dalam permusuhan itu Allah di pihak kita. Oke, nah ini motamut kedua Raja 2:16 juga masih ada. Lalu infinitive absolute itu juga dapat berfungsi sebagai imperatif ya. Ini agak unik juga ya, kata perintah ya. Ini syamor. Syamor et yom hasabat. Perintah. Peliharalah hari Sabat. Ya. Kalau bentuk perintah kan bukan seperti ini ya. Ada sefanya ya. Ini syamor, ini bentuk infinitive absolute ini, tapi juga kadang-kadang sebagai bentuk perintah ya. Ya ini memang begitu ya, bahasa itu ada keunikan-keunikan sendiri saya. Lalu ada juga ini ya, two infinitive absolute can be used together with a perfect or imperfect verb to express two verbal action occurring simultaneously ya. Jadi kadang-kadang seperti ini. Dua kata kerja dalam bentuk absolut itu, infinitive absolute ya, digabungkan ya untuk menunjukkan satu tindakan yang simultan, yang serentak gitu ya. Nah, seperti ini. Wayelek halok bo akol. Nah, ini wayelek dari kata halak ya. Dia berjalan. Halok itu ya dari kata ini ya, halak ya, berjalan juga ya. Lalu akol. Nah, ini bentuk infinitif ya. Dari kata akal, akol. Nah, ini juga infinitif. Halak, halok. Bentuk infinitif. Maksudnya ia berjalan, kalau di sini terjemahannya ya, and he walked eating as he went. Jadi maksudnya dia berjalan sambil makan. And he walked, walking and eating. Ya. Dan dia berjalan sambil makan. Ini bentuk infinite absolute seperti ini. Jadi ya. Ada perbedaan N dan S di situ. Di mana? Itu and walking and eating. Kalau di belakang kan eating as he went. Ketika dia
pergi. Iya, oh ini ya terjemahannya ya. Ada yang secara literal ini ya. Dia berjalan, lalu berjalan lagi dan eating dan makan. Maksudnya sebenarnya ya itu ya. Oh, karena Maksudnya memang ini loh Bu, simultan, serempak ya. Dua kegiatan itu dilakukan serempak. Maksudnya itu ya sambil jalan sambil makan gitu. Kalau bahasa Indonesia kalau makan secara bebasnya kan begitu. Gimana? Kalau dari Inggrisnya Bu? Ya, kira-kira begitu ya. Occurring simultaneously, simultan action, tindakan yang terjadi secara simultan, secara serempak, secara sama-sama. Itu. Ya, jadi kalau menemukan kata kerja dengan O, vokal O ya, di sebelum huruf akhir, itu adalah bentuk infinitive absolute. Ya, jadi kita sudah nambah ya. Ada bentuk perfect, ada bentuk imperfect, ada infinitive absolute. Nah, nanti pelan-pelan ya. Jadi ini makanya kalau orang sampai mahir bahasa Ibrani itu, weh, hebat ya. juga. Karena ini ya. Mantap. Iya, yang mantan satu itu. Ini kita belajar Paal ya. Itu kan baru Paal perfect, ada Paal imperfect, ada infinitive absolute, nanti ada infinitive construct, ada nanti partisip aktif, ada kal partisip pasif. Macam-macam itu baru satu binyan ini. Lalu kalau perfect Paal perfect pun masih banyak ya akhirannya tuh Anisha Marti atasnya Marti sebagainya. Lalu yang atit itu imperfect nih, yang future. Jadi di satu binyan itu nanti turunannya banyak sekali. Belum ke nival juga. Tadi nanti ada nival perfect, nival imperfect, dan seterusnya. PL juga nanti sama. Ada PL perfect, PL imperfect, dan seterusnya. UAL, ifil, huvalid, PL. Nah, ini masing-masing nanti beranak-beranak ini ya. Jadi kalau mau Ibrani ya, ketekunan itu makanya saya sering sampaikan harus tekun karena banyak ya perubahannya itu banyak sekali. Ya ini semua materinya tadi memang ada beberapa yang terlewat karena waktu juga ya kapan-kapan bisa diulang lagi. Yang penting sering-sering saja, sering-sering pasti tidak sia-sia lah. Pak, faal tadi artinya apa Pak? Kata dasarnya apa Pak artinya? Faal itu sebenarnya ini dari kata kal, istilah lainnya ya. Easy, sederhana, kal. LIGHT apa ya bahasa Inggris? Ringan. Faal itu kata kerja kan Pak? Ya, kata kerja, faal. Kata kerja artinya kalau itu tadi kan sifat, kata sifat tuh. Kalau arti faal itu apa? Faal itu apa ya namanya nih kalau di sini? Maknanya. Ya sebenarnya model kata kerja itu sebenarnya apa ya? Ya seperti kata kerja gitu loh. Kata kerja bentuknya itu faal. Faal itu istilah lainnya kal. Ini simple aktif. Jadi ini faal, kata kerja yang modelnya ini AA. Faal itu ya kata dasar ya. Seperti to do gitu ya. Itu yang saya maksudkan. Do. Sama dengan fa'ala ya, berarti mirip. Ya, kalau Arab apa Bu? Fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu gitu. Ya, itu. Jadi memang ya. Mirip banget ya, mirip banget. Ya, betul. Kalau sudah belajar Arab, belajar Ibrani memang ada persamaannya lebih enak ya. Ya. Tapi secara ininya ini ya, simple active. Nifal ini simple passive. PL intensif aktif,
aktual, intensif, pasif ya. Gitu. Oke, nanti bisa kita tutup dulu. Iya. Nah, oke.